Permisi sebentar Ibu, saya perkenalkan diri saya dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvi Suvenuri SPD. Saya adalah CGP Angkatan 11. Di sini ya saya akan mewawancarai Ibu Eldanita SPD selaku Kepala UPT SDN 19 Pasar Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Bu Evi. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Evi gimana? Alhamdulillah saya juga baik dan sehat Ibu. Baik, terima kasih Ibu sebelumnya karena sudah mau meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya dengan tugas yang saya empuh sekarang mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Ibu. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu begitu. Silakan. Baik Ibu, kita langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Bu Evi, sedikit Ibu menyampaikan tentang hal ini. Yang pertama sekali tentu kita mesti tahu dulu bahwasannya yang dilema etika itu kan ada dua pertentangan nilai yang sama-sama baik begitu. Sementara kalau rujukan moral itu memang ada salah satu nilai yang benar dan satu laginya salah. Nah, di sini Ibu mengenalinya tentu berdasarkan apa yang Bu lihat, apa yang Bu rasakan. Kalau memandang kasusnya seperti ini, Bu amati, Bu rasakan, berarti ini kayaknya dilema etika. Kalau seperti ini berarti ini adalah rujukan moral. Jadi intinya kita lihat, kita rasakan, dan intinya adalah kita bisa merasakan itu. Ini apakah dua nilai kebaikan yang saling bertentangan atau satunya salah begitu. Jadi secara intinya adalah kita amati dan kita rasakan, maka kita akan tahu itu kasus dilema etika atau rujukan moral. Oke, begitu berarti kita rasakan terlebih dahulu itu ya. Jadi kalau seandainya nanti kita rasakan, kita bisa memahami kemana tujuan mengapa hal tersebut gitu ya. Terima kasih. Selanjutnya yang pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, berarti ini dilema etika ya Bu. Iya. Baik, kalau Ibu menjalankan di sekolah, yang pertama sekali tentu kalau ada kasus-kasus begitu ya, yang pertama sekali tentu mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, ya, baik gurunya, operatornya, kemudian nanti kita di sana bermusyawarah, kemudian kita beri pandangan dari berbagai pihak yang telah kita libatkan. Nah, disitulah nanti kita akan mengambil keputusan. Nah, intinya keputusan ini memang sudah berpikir apakah itu ada murid, guru, dan juga sekolah secara umum gitu. Jadi intinya di sini Ibu menjalankan atau mengambil keputusan itu biasanya memang melibatkan dan memusyawarahkan begitu biasanya. Berarti di sini inti dari permasalahan atau dari kasus yang ditempuh dengan bermusyawarah atau berkolaborasi ya Bu ya. Selanjutnya Ibu yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam dilema etika ini? Oh iya, langkah-langkah ya. Berarti yang pertama sekali Ibu biasanya melihat dulu, melihat, kemudian mengamati dan merasakan. Setelah itu melibatkan, setelah itu baru Ibu mengambil keputusan. Berarti langkah-langkahnya Ibu tidak langsung, misalnya ada sebuah kasus gitu ya, Ibu tidak langsung diri Ibu yang mengambil keputusan, cuma nanti Ibu minta pandangan terlebih dahulu gitu. Kalau seandainya kasusnya berat gitu ya, terpaksa kita, bukan terpaksa ya, intinya kita, kalau Ibu, atasan Ibu tentu ada pengawas, kita konsultasi dulu dengan pengawas, kemudian nanti meminta saran dari guru-guru senior gitu ya, kalau seperti ini gimana seharusnya kita bertindak, karena memang secara jabatan gitu ya, mungkin Ibu dituakan, namun secara kedinasan ada orang yang mungkin secara bekerja bersama-sama tentu ada orang yang lebih tua dan kita seperti itu. Jadi memang intinya Ibu tuh kalau ada sesuatu musyawarah dulu deh gitu. Jadi ya dengan musyawarah insya Allah semuanya akan bisa disepakati dengan baik gitu ya Bu ya. Oke, selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini yang menurut Ibu itu Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Ya, yang
paling efektif ya, berarti yang paling bisa memberi solusi yang baik gitu ya. Kalau menurut pengalaman Ibu ya selama ini yang paling efektif itu yang pertama adalah melibatkan. Ya, karena namanya kita sebuah instansi, kita banyak di situ stakeholder yang punya perannya masing-masing, tentu di sini kita harus melibatkan. Yang kedua, berdasarkan pengalaman Ibu, musyawarah tadi. Karena tidak terlepas dari musyawarah. Sebab musyawarah itu kan tujuannya untuk mencapai mufakat. Mungkin ada beberapa nanti pandangan kita yang berbeda dari musyawarah atau kesepakatan ya. Itu biasa saja itu, karena memang kita mencari suara terbanyak yang memang itu berdampak nanti terhadap stakeholder yang ada. Artinya apa itu kasus misalnya guru, bagaimana guru bisa menerima dengan keikhlasan dengan keputusan yang kita ambil, siswa juga begitu. Jadi intinya di sini Ibu melibatkan semua stakeholder, kemudian bermusyawarah akan hal tersebut gitu. Jadi memang iya ya Bu ya, kalau saya sendiri sebagai seorang guru kan, kalau dilibatkan rasanya emang dimiliki begitu. Jadi emang seperti itu kayaknya semua guru kalau seandainya dilibatkan, otomatis apapun bentuk kasus atau permasalahannya berarti dia merasa dimiliki oleh kepala sekolahnya, mungkin begitu ya Bu ya. Tapi ada kadang-kala Bu Evi yang privasi gitu ya. Mungkin Ibu coaching aja gurunya gitu. Tidak kalau kita coaching berarti nanti kan yang mencari jalan keluar itu kan guru itu sendiri. Jadi kalau ada memang masalah yang privasi, sepertinya Ibu lebih ke coachingnya itu. Kalau keputusannya itu menyangkut dengan banyak orang, baru Ibu melibatkan. Ya, lihat kasusnya Bu. Ya, berarti tergantung kasusnya ya Bu, apakah bisa yang ringan atau coaching langsung gitu ya. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang telah Ibu lakukan gitu. Tantangannya gimana? Tantangannya di lapangan berdasarkan pengalaman Ibu, kadangkala tidak semua orang punya persepsi atau pola pikir dengan kita. Jadi di sini kita sebagai pemimpin mesti berjiwa besar. Bagaimana dengan pola pikir guru-guru yang berbeda, nanti kita bisa mengarahkan mereka itu kepada suatu kesepakatan gitu ya, sehingga ketika dalam pengambilan keputusan kita itu bisa kita lebih tidak merugikan pihak-pihak tertentu gitu. Jadi kalau kendalanya memang yang pertama pola pikir yang berbeda, kemudian cara pandang yang tidak sama gitu kan. Nah, tapi biasanya sepanjang yang Ibu rasakan kalau Ibu menyangkut hajat Ibu orang banyak, artinya kebutuhan sekolah ya, setelah dimusyawarahkan biasanya aman saja. Ada kasus yang berat, paling teman-teman kan kayak itu ya, ketika terlambat datang, nanti ibunya datang terlambat, rupanya guru tersebut buat jualan Bu gitu kan. Ini kan sebenarnya kasus rujukan mulai. Guru tuh memang datang ke sekolah jam itu, tapi karena memang ada sesuatu hal dia melakukan seperti itu. Nah, biasanya kasus-kasus seperti ini untuk pengambilan keputusannya Ibu lebih kepada coaching dulu gitu. Berarti di sini Ibu tidak menganggap itu sebuah tantangan berarti ya. Tantangan biasa aja gitu. Karena kasusnya nggak pada beramat ya, masih bisa diselesaikan dengan berbagai cara yang bisa dilakukan gitu ya. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu pernah memiliki sebuah jadwal tertentu pada sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah ada tempat khusus gitu Ibu penyelesaiannya? Kemudian apakah ada jadwal tertentu pada saat Ibu melakukan penyelesaian dari kasus dilema etika ini? Apakah ada bentuk prosedurnya Ibu begitu? Biasanya enggak Bu. Jadi biasanya begini, kalau ruangan Ibu itu Bu jadikan sebuah tempat yang memang bersedia setiap saat ya, membuka diri, artinya dengan guru kapanpun mereka meminta umpan balik atau meminta pendapat, saran dari Ibu akan tetap terbuka. Jadi setiap sudut di sekolah Ibu jadikan sebagai tempat coaching gitu. Kemudian apakah ada jadwal tertentu? Tidak juga Bu Evi ya. Waktu kita lihat aja waktu kapan saja bisa. Selagi Ibu ada di sekolah kan, tempat juga begitu. Terutama ruangan itu memang beri kesempatan kepada guru untuk bebas berekspresi, meminta apapun saran dan pendapat yang tentunya
membangun bagi guru tersebut. Seperti itu. Berarti memang tidak ada jadwal-jadwal khusus tertentu ya Bu. Berarti di sini tergantung kasusnya juga ya. Iya. Kalau kasusnya bisa secara langsung Ibu Ibu selesaikan Iya. panggil ya langsung saja supaya tidak terlalu larut Iya. gitu ya Bu. Tapi kalau memang situasinya saat itu genting gitu Iya. kan, Ibu juga ada, Bu, biarkan dingin dulu. Oke. Memang kalau ada konflik gitu Iya, ya, kita nggak bisa paksain hari itu harus kita ambil keputusan untuk hal tersebut. Ibaratnya dengan kepala dingin gitu ya Bu. Iya. Kalau secara langsung nanti takutnya lebih besar lagi dampaknya sih kan. Terima kasih. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang memudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Yang membantu ya, yang membantu sekali kalau dalam diri Ibu itu yang pertama sekali kita sebagai kepala sekolah mesti berpikir positif, mesti berpikir berbasis aset gitu ya. Karena kasus yang terjadi tentu ada sebabnya gitu, kita selidiki dulu sebabnya. Jika itu kasus dilema etika sama-sama baik, cuma nanti kita cari prioritas penyelesaiannya di mana gitu. Kalau bujukan moral tentu nanti kita akan cari cara juga bagaimana yang pihak melakukan kasus dilema etika maupun bujukan moral itu tidak terluka dengan keputusan kita. Jadi yang pertama adalah kita sebagai kepala sekolah mesti berpikiran terbuka. Kemudian yang kedua yang membantu Ibu itu adalah ketika sesuatu itu melibatkan gitu ya, kemudian dimusyawarahkan, ini juga sebagai penentu kenyamanan dan suasana sekolah yang kondusif di sekolah. Karena biasanya kan kadang-kala gitu ya, sebagai pemimpin mungkin kita merasa benar gitu, sebuah keputusan harus saya yang ambil gitu, sementara kita tidak melibatkan guru-guru sehingga terjadi semacam kritikan tapi di belakang gitu. Tapi ketika kita musyawarah, kita cari jalan keluar bersama-sama, tentu guru lebih merasa dihargai seperti yang dikatakan tadi. Kalau kita dilibatkan tentu kita merasa bagian dari sebuah saya loh bagian dari instansi di sini gitu. Butuh juga diakui keberadaannya gitu. Jadi istilahnya Bu, kalau seandainya pendapat ide itu tidak terpendam sendiri gitu kan, jadi tersalurkan apa ide-ide yang ada gitu kan, jadi tersalurkan semuanya gitu ya. Terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik begitu dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika Ibu? Baik, yang pertama tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Karena sebenarnya sebelum ada masalah jalan keluarnya udah ada. Cuman bagaimana kreativitas yang pertama sebagai pemimpin, bagaimana bisa mencari solusi, mencari jalan keluar dari masalah tersebut dengan pikiran yang tenang, terbuka, melibatkan. Nah, itu menjadi sebuah pengalaman yang berharga nantinya. Karena Ibu meyakini kalau orang ya diminta pendapatnya dan dilibatkan pasti akan terasa dihargai begitu. Jadi itu kalau menurut saya Bu Evi. Terima kasih, banyak sekali pengalaman yang Ibu dari tadi sampaikan kepada saya. Insya Allah nanti pengalaman tersebut bisa juga menjadi pedoman bagi saya Ibu dalam melaksanakan tugas saya begitu, baik sebagai seorang guru, kemudian di rumah juga itu juga sudah merupakan saya harapkan begitu bisa menjadi hal-hal yang berguna bagi saya, pedoman bagi saya, karena Ibu juga merupakan satu motivasi begitu bagi saya Ibu, karena dari Ibu itu saya belajar begitu kan, menjadi pemimpin seperti ini kira-kira. Jadi bayangan saya ke depannya yang tadinya buram begitu kan, dari pengalaman yang Ibu ceritakan sudah nampak di saya jadi seperti ini penyelesaian dilema etika. Kadang-kadang kan penyelesaian itu berawal dari hati nurani gitu. Semuanya ibarat kalau ada dilema etika ya semuanya ya tergantung perasaan gitu. Jadi kalau saya cermati Ibu sekarang, karena dengan berkolaborasi, dengan bermusyawarah dengan semua stakeholder, semuanya tidak mungkin tidak terselesaikan. Itu yang bisa saya petik. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, pengalamannya. Saya izin ya Bu ya. Ya, semoga makin sukses ya dan terus menjadi guru yang merdeka belajar. Amin. Saya juga minta solusi dan saran-sarannya terus ya Ibu ya untuk dengan senang hati. Ya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fit. Waalaikumsalam, Bu. Perkenalkan Ibu, saya Helvi Sufinuri, CGP Angkatan 11 dari UPT SDN 19 Pasar Lama. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah mau berbincang-bincang untuk saya mengenai tugas saya di CGP. Dan di sini Ibu adalah sebagai kepala di UPT SMP 8 Minggu Sari Baganti, ya Bu ya. Baik Bu. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, yang mana pertanyaan ini terkait mengenai nilai-nilai kebajikan dalam mengambil keputusan di dilema etika, Ibu. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya, Bu Fit. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, Bu. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, yang biasanya saya mengamati situasi di mana ada dua atau lebih pilihan yang sama-sama benar, tetapi masing-masing pilihan tersebut mengandung konsekuensi yang signifikan, yang biasanya saya melibatkan konflik antara nilai-nilai seperti keadilan, kepedulian terhadap kesejahteraan siswa. Dan standar profesionalnya saya juga mengidentifikasi rujukan moral ketika ada tekanan untuk pengambilan keputusan yang tampak mudah, tetapi mungkin mengabaikan prinsip-prinsip dasar pendidikan atau kesejahteraan siswa saya. Oke, baik-baik, intinya di sini cara Ibu mengidentifikasi kasus tersebut yaitu yang pertama mengamati situasi, kemudian melibatkan nilai-nilai kebajikan yang ada tersebut, gitu ya. Ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Di sini saya menjalankan pengambilan keputusan ini dengan melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah, mulai dari mahasiswa, guru, orang tua siswa yang terlibat yang ada di sekolah itu. Lalu nilai-nilai tersebut saya juga mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar dari kependidikan seperti keadilan, kesejahteraan siswa untuk menjaga integritas sistem pendidikan. Setelah itu saya mencari solusi yang bisa menjadi jalan tengah tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dari tersebut. Oke, baik Bu, terima kasih. Berarti di sini intinya yaitu bekerja sama, ya Bu, bekerja sama baik dengan guru di dalam, kemudian orang tua siswa juga, dan dengan siswa sendiri, agar solusi dari hal yang kita alami bisa terlaksana. Iya. Ya, baik. Untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini, yang biasanya saya mengumpulkan semua guru untuk menginformasikan permasalahan yang sedang dialami, mulai dari guru, juga siswa dan orang tua siswa. Kemudian saya mengidentifikasi nilai yang bertentangan. Itu saya mencoba menerapkan pendekatan yang berbasis coaching dengan stakeholder tersebut dan memahami permasalahan yang sedang dihadapi dan dari mana sudut pandangnya. Setelah itu saya merumuskan apa opsinya, solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi dan menguji dampaknya dalam jangka pendek apa dampaknya, dan setelah itu di setiap keputusan itu saya memungkinkan mencari solusi yang mempertimbangkan untuk semua pihak. Oke, baik Ibu, berarti intinya di sini Ibu mengumpulkan semua guru, istilahnya Ibu melakukan refleksi begitu ya dengan guru tersebut, kemudian untuk mengidentifikasi masalah melakukan teknik coaching begitu ya. Ya, oke, baik, terima kasih Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
hal-hal yang saya anggap efektif, yaitu yang pertama Bu, melaksanakan musyawarah, karena saya merasa dengan musyawarah kita bisa melihat pendapat-pendapat yang ada dari teman-teman yang ada di sekolah. Selain itu, saya juga memiliki prinsip-prinsip yang jelas seperti memprioritaskan keputusan yang telah diambil itu mana yang lebih prioritas dilaksanakan. Jadi Ibu di sini melibatkan stakeholder di sekolah untuk dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah intinya ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang telah Ibu lakukan, Ibu? Tantangan yang sering saya hadapi itu kadangkala ada keputusan yang benar-benar memuaskan untuk semua pihak, tapi untuk solusi yang diambil masih dirasa berat oleh karena salah satu pihak mungkin ada yang tidak setuju dengan pendapat yang diutamakan atau suara yang diprioritaskan terlebih dahulu. Tapi ini ditekankan segera mengambil keputusan itu yang menjadi tantangan tersendiri, terutama jika ada sebuah sebuah persoalan itu yang terlalu mendesak. Jadi saya sebagai pimpinan juga mempunyai membuat dalam keputusan itu agak tegas dalam membuat sebuah keputusan itu maksudnya. Oh, baik. Nah, berarti di sini ya Bu, semua keputusan belum tentu orang bisa menerimanya begitu. Ya. Jadi supaya keputusan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, otomatis Ibu sebagai pimpinan harus bersikap tegas kadang-kala begitu ya Bu. Ya. Oke, baik, Ibu. Karena sebuah keputusan itu memang ada pasti ada efeknya, tapi yang tujuan utamanya itu untuk kesejahteraan siswa. Baik Ibu, bagus sekali. Baik. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah takaran atau jadwal tertentu misalnya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Ibu, dan apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat tersebut atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk kasus yang mendesak, mungkin saya tidak menggunakan jadwal tertentu, cuma mengambil keputusan itu harus secepat mungkin. Tapi kadangkala ada pihak-pihak terkait. Namun jika situasinya kompleks atau membutuhkan jangka yang sangat panjang, saya juga mencari informasinya terlebih dahulu, Ibu, dan memberikan tanggal atau jangka waktunya untuk menemukan solusinya. Jadi di sini jadwal penyelesaiannya itu tergantung pada kompleksitas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh siswa. Berarti di sini Ibu melihat seperti apa kasus yang dialami atau dilema etika yang dialami, maksudnya Ibu ya. Kalau seandainya itu sangat berat istilahnya, berarti perlu jadwal khusus untuk melakukan tersebut. Tetapi kalau seandainya bisa dilakukan secara langsung, berarti lebih baik secara langsung tanpa ditunda-tunda. Kalau yang secara langsung contohnya mungkinnya ada keterlibatan guru yang terlambat, berarti itu kan bisa secara langsung dicari solusinya, untuk menanyakan kenapa alasannya terlambat. Tapi kalau kompleksnya permasalahan itu sudah berat, kita membutuhkan waktu untuk mencari solusinya. Ibu, terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang membantu saya dalam menghadapi kasus dilema etika ini, saya memang membutuhkan dari guru BK, karena saya yakin ya Bu, kalau guru BK itu sudah mendalam tentang dan memahami psikologis dari siswa saya di sekolah. Selain itu saya juga mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan dan juga sebagai pemangku kepentingan yang akan memberikan kebijakan-kebijakan kepada saya yang terhadap permasalahan yang saya hadapi. Baik.
Oh, kalau di SMP, kalau Ibu kan di SMP, Iya. kayaknya beda kalau kami di SD. Kalau kami di SD, BK-nya yaitu guru kelas sendiri ya Ibu ya. Jadi melibatkan semua melibatkan guru kelas kalau ada satu masalah. Tapi kalau berat baru dibantu dengan kolaborasi dengan teman sejawat dan kepala sekolah. Tapi kalau Ibu sendiri otomatis ke BK-nya Iya. gitu ya Bu ya. Karena kalau kami di SMP, kalau guru BK itu sudah paham karakteristik dari siswa. Karena guru BK itu kan lebih memahami psikologis siswa itu Betul masing-masing. sekali Ibu ya, bagus sekali. Oke. Baik Ibu, pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-8 yaitu dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan di Dilematika? Pelajaran yang saya ambil di sini dalam pengambilan proses dilema etika, saya menganggap betapa pentingnya kolaborasi dengan rekan yang ada di sekolah, karena sebuah keputusan yang diambil itu tanpa kompromi itu tidak akan berjalan dengan baik. Saya juga percaya seorang pemimpin itu juga tidak bisa diktator terhadap bawahannya. Semua keputusan yang diambil itu atas kesepakatan bersama. Walaupun ada di antara guru itu ada yang merasa tidak puas dengan keputusan yang diambil, tapi karena adanya suara terbanyak tadi kita bisa mengambil kasus yang tersebut. Oke, baik, di sini pengalamannya Ibu berarti yaitu tidak lepas dari kolaborasi dan kerjasama antara semua guru yang ada, karena kolaborasi itu intinya Ibu, saya sendiri sebagai guru, kalau saya naik kepala sekolah saya kan memang mengajak harus kolaborasi. Jadi di sini seorang guru apabila kepala sekolah melibatkan merasa memiliki begitu artinya rasanya ya Bu ya. Jadi merasa kami itu dimiliki oleh kepala sekolah, merasa diadakan begitu. Jadi kolaborasi di sini sangat penting sekali untuk kita menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Baik Ibu Fitri, terima kasih atas waktunya dan pengalamannya yang telah dibagikan kepada saya. Semoga nanti juga bisa menjadi pengalaman-pengalaman bagi saya dan bisa menjadi pedoman bagi saya untuknya dalam pengambilan keputusan, baik itu di kelas saya sendiri, di sekolah, dan di rumah tentunya Ibu Fitri. Dan terima kasih sekali Oke, sama-sama Bu Epi. Ya, baik.